Emangnya RI1 tuh ada apa di perebutan orang banyak banget? Kenapa 2024 tuh RI1 diperebutkan? Itu yang saya pengen tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast kita Kopi Pahit dan Es Teh Manis. Betul sekali. Bersama Heri Sapalas dan Boy Kentang. Mas Heri, udah lama nih kita nggak ketemu. Berapa tahun tuh? 300 tahun. Kalau perhitungan saya sudah 350. Wah, itu berarti sama dengan dijajah oleh Belanda. Iya, supaya tidak dijajah oleh Belanda, kita harus yang betul lagi. Benar. Gitu. Mas Heri, Ya. saya tuh manggil Mas Heri, tahu nggak? Tadi Mas Heri lagi ngapain tuh? Bener, begini. Saya itu tadi kan lagi semedi. Begitu semedi, tahu-tahu ada bayangan set, gede, merah, celananya, tahu-tahu tak lihat kentang. Ini kentang ada apa nih manggil saya nih? Akhirnya saya geduk ke tanah 3 kali, nyampe lah sini. Oh, nyampe di markas sini. Yo. Di Kopi Pahit dan Teh Manis. Iya. Gini Mas Heri. Yo. Sekarang kan Indonesia tuh hawanya panas. Saya kesini juga panas. Bukan panas itu. Panas 2024. Oh, sekarang masih 23. Tenang aja. Tapi kan udah ada mulai-mulai. Oh, yang itu tuh. Iya. Yang muter-muter juga itu. Iya. Yang kesono, kesini, kesono, kesini. Iya, semuanya udah mulai-mulai. Baru 1-2. Iya kan ada Pak Prabowo, Wah, ya. Pak Ganjar, Wah. Pak Anies, Cak Imin, Loh. Terus? Bang Erick Thohir, Terus? Bang Sandi. Terus? Ada lagi yang lain tuh, yang perempuan sama Bu Kopipa apa gitu loh. Banyak amat. Iya. Emangnya RI1 tuh ada apa di perebutan orang banyak banget? Kenapa 2024 tuh RI1 diperebutkan? Itu yang saya pengen tahu nih. Nah, itu juga saya mau tanya Mas Heri. Ya paling nggak kita harus sharing. Iya. Gimana? Kenapa sekarang nih 2024 banyak berarti ini transisi ya. Transisi sebenarnya dari yang tua ke muda. Iya. Gitu loh. Dari sekarang kan zamannya nih sekarang ini ada ibaratnya dari Gen Z ya kan? Ini ke yang lebih ke apa? Bukan salah maksudnya ke milenium, ke Gen Z. Gen Z itu apa? Gen Z tuh anak-anak zaman now. Zaman saiki kowe. Iya, anak zaman now. Oh iya. Itu kan pada ibaratnya pengetahuan politiknya dan siapa tokohnya itu mereka tuh masih hour. Hour gitu. Iya. Masih kebayang-bayang maksudnya yang ini enggak. Jadi belum ketahuan saya sekali gitu ya. Kalau menurut penerawangan Mas Heri nih, ya. Kira-kira siap di antara itu semua siapa yang bakal di 2024 berjaya? Ngapain? Ini ngapain nih? Aku pengen semedi lagi. Oh, semedi lagi, oke. Cuman pengen tahu kira-kira yang bisa naik ke 2024 itu siapa kira? Sebetulnya gampang kok. Gampang. Gimana gampang? Yang jelas itu orang Indonesia. Wah, terus banyak pendadarannya. Apa tuh? Pendadaran tuh seperti kawah condro di muka. Wow. Dari kecil sampai tua tuh
gembleng terus. Oh iya. Dari iya. kehidupan yang susah sampai peperangan sampai segala macam, itulah kayaknya satu-satunya siapa. Nah itu jelas. Oh gitu ya. Terus laki apa perempuan? Ya kayaknya tuh masih laki-laki. Laki-laki ya. Iya. Nah sebelum kita lanjut, kita minum dulu kopi pahit dan es teh manisnya. Kandani kok. Biar kita merasakan gimana rasa kopi pahit ini. Iya betul. Sama juga teh manis. Seger nggak? Seger nggak? Enak. Kopi asli. Maknya. Oke, Mas Heri. Selain yang tadi yang ibaratnya ditempa dari kecil hingga dewasa. Nah, yang makan garam, asam manis, ya nggak? Kayak sayur asam gitu. Apalagi syaratnya? Syaratnya. Yang Mas Heri lihat terawangannya nih. Ya, kayaknya juga dekat sama RI1 sekarang. Harus deket ya? Ya udah deket. Kemana-mana juga ngikut. Ya kemarin sih, yang tahun-tahun kemarin sih mereka juga saingan, cuman jadi satu lagi kayaknya itu. Kayaknya itu. Oh gitu. Kayaknya gitu ya? Iya. Yang dulu saingan, sekarang deket. Siapa ya? Nah, kayak nggak tahu aja. Yang pengalamannya sudah mumpuni. Sudah ditempa di kawah Candra di muka. Bener. Dari RI1 kedua sampai sekarang tuh beliau itu, jiwa raganya itu bukan untuk siapa-siapa. Untuk nasionalis, untuk bangsa Indonesia. Itu orang. Sudah dibuktiin ya. Sudah dibuktiin bahwa beliau, orang ini, tokoh ini punya jiwa besar. Kandani, walaupun dia kalah sama Pak Jokowi kemarin, dia tidak segala macam tidak. Kaget aku. Saya tahu tuh. Kalau yang Mas Heri masuk tuh. Iya. Orang biasanya tuh kalau kalah dia suka sirik, ini tidak, tetap mendukung saingan. Itulah orang yang bener. Yang punya jiwa satria. Nah, yang mau menerima kekalahan ya. Iya. Pak Prabowo. Ya, kok tahu aja. Aku nebak nih. Enggak usah ditebak. Jadi bener dari RI1 kedua, dari zaman Pak Harto beliau sudah mengabdi. Bener ya. Tapi ada yang saya dengar selentingan katanya Pak Prabowo itu katanya AEF. AEF apaan tuh? Kayak timnas Indonesia katanya, masuk final doang tapi kalah katanya. Itu kan kemarin kan belum 24. Iya tuh. Sekarang enggak ya? Sekarang timnas Indonesia aja masuk Piala Dunia ya. Kandani kok. Kode juga tuh buat Pak Prabowo berarti. Kandani. Nah, kalau di mata Mas Heri, Pak Prabowo tuh gimana? Beliau itu sangat sederhana. Jiwa nasionalis, dan dia tidak macam-macam. Dia itu mengabdi, bukan mengabdi. Masalahnya itu dia itu sangat menjunjung tinggi dengan orang-orang kecil. Kalau iya betul. Kalau saya ngelihat Pak Prabowo itu, dia mempunyai sifat nasionalis yang tinggi ya. Iya itu. Aku pernah dengar ya. Gus Dur tuh ngomong katanya, yang paling ikhlas itu adalah di Indonesia itu adalah Pak Prabowo. Itu Gus Dur. Ya. Sampai pernah tahu nggak? Bukan saya pernah lihat Pak Prabowo itu menghormati orang pegawai kecil. Oh gitu. Tentara itu kan sudah bintang 3. Pak Prabowo-nya bintang 3. Iya, bintang 3. Bintang 3 gini dong, bukan gini 2. Ya ini tangannya kan gini. Bintang 3. Ya 3. Ya. Terus dia itu kan lewat sekdor. Biasanya kan orang-orang bintang 3, bintang 2. Aduh,
namanya cuman letnan aja kadang-kadang petentang. Iya. Bintang 3 itu sangat menghormatin. Suruh masuk sektor. HP-nya silakan dititipkan. Aku ngerti sendiri kok. Kok Mas Heri tahu kalau dia mau nitipin HP? Wah, aku udah tahu banget. Mas Heri emang dulu kerja di mana sih? Enggak kerja, cuman ya tahu lah. Aduh, saya curiga deh. Enggak, bener Pak Prabowo itu sangat menghormatin pegawai kecil. Jadi tidak ada loh seorang pejabat sudah dikasih suruh lewat sektor nggak mau. Lewat sebelah. Ada yang begitu. Banyak ya? Banyak sekali. Karena dia nih pejabat. Ya, tapi kalau Pak Prabowo tidak. Memang SOP-nya begitu, ya begitu. HP tinggalin. Masuk sektor, ya masuk sektor. Begitu. Terus kalau ini lagi, Pak Prabowo tuh sebenarnya pemerhati anak muda nggak sih? Loh. Sampai sekarang tuh anak muda semua tuh Pak Prabowo tuh Sakman nggak berteman dengan Facebooknya Pak Prabowo. Enggak, aku. Saya bertemu. Apa gitu kalau kenalan sama anak muda apa aja? Ya segala macam. Dia tuh ya ilmunya dikasihkan. Pokoknya caranya untuk memajukan Indonesia bagaimana itu semua ada di Facebooknya Pak Prabowo itu. Iya ya. Iya. Jadi dan saya lihat nih ya, Pak Prabowo juga tuh sepertinya dia meneruskan program kerjanya Pak Jokowi ya. Mungkin nggak? Bukan mungkin lagi. Karena apa? Kalau Pak Prabowo tidak mau meneruskan pekerjaan Pak Jokowi, tidak mungkin diajak aja. Nah, Pak Prabowo itu seorang nasionalis, dia tidak akan menghancurkan negaranya sendiri. Jangan-jangan Pak Jokowi cuma ngetes doang nih. Dia lihat nih, Pak Prabowo gimana nih, gitu. Jangan-jangan. Enggak. Gitu loh. Saya tahu persis kalau Pak Prabowo itu benar-benar ngikutin pergerakan Pak Jokowi supaya apa? Supaya besok kalau naik, beliau itu begini loh caranya, begini caranya, begitu. Oke ya. Belajar. Jadi pasti kalau itu kan presidennya ya. Iya. RI 1 Pak Prabowo mungkin. Pak Ganjar. Pak Ganjar wakilnya apa bakal ngadu nih? Berebut kursi. Ya, kita nggak tahu masalahnya kan masih di dalam kencah condro Demuka masing-masing di partainya. Iya. Karena belum keluar semua. Saya juga belum tahu Pak Prabowo itu dilemparkan sama Gerindra itu ditongolkan sendiri atau Pak Ganjar ditongolkan sendiri. Juga kita belum tahu. Tahu-tahu Pak Prabowo sama Pak Ganjar tahu-tahu di bawah meja tahu-tahu berdua sudah asik-asikan juga nggak tahu. Kita berandai-andai. Andai. Misalnya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar jadi satu. Berapa putaran? Jangankan putaran. Sebelum diputar sudah penis. Nggak ada untuk ukuran manusia ya. Bukan untuk ukuran Allah. Untuk ukuran manusia kalau berdua jadiin satu, tidak akan ada yang bisa mengalahkan beliau. Kata siapa? Kata Inyong. Kata Inyong. Buktinya dari mana? Buktinya nantilah. Seluruh masyarakat udah tahu semua. Gitu. Saya ngopi dulu deh. Ngopi pahit. Teh manis. Dunia memang pahit. Tapi rasa kopi yang pahit itu khas. Itu membuat kita tenang. Teh manis memang manis, tapi jangan semua diminum sendirian. Karena bisa mengandung diabetes. Tahu aja. Diabetes. Makanya kalau minum enak, makan enak, dikasihkan ke yang lain atau yang berkekurangan. Begitu. Oke, berarti kita tarik ya kesimpulan dari pembicaraan kita tadi ya. Pak Prabowo itu sederhana, patriotisme, nasionalis, dan sangat menghormati. Sholatnya gimana? Ya sholat 5 kali, rajin ya. Satu hari 1 malam 5 hari. Gitu. Tapi rajin ya? Ya rajin lah. Oke. Berarti
hari ini karsnya ada 2 ya. Hari ini kita ngomongin Pak Prabowo dulu. Yang berikutnya kita akan ngomongin Mas Ganjar. Habis itu kita ngomongin Mas Anies. Habis itu kita akan ngomongin Bang Erik. Terus Bang Sandi. Terus AHY. Terus Caimin kita ngomongin. Terus Mbak Khofifah. Iya. Mbak Mega sudah sepuh ya. Jadi, sebagai negarawan, tokoh bangsa. Ya. Beliau juga kalau bicara juga enak kok orangnya. Iya. Oke. Kopi pahit dan kopi manis. Ya enggak? Kopi pahit dan teh manis. Kopi pahit, teh manis. Pembicaraan kita cukup sekian hari ini. Ya. Kita akan lanjut lagi di episode berikutnya yang lebih hot lagi. Iya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Jaya Nusantara.